Baru-baru ini lagi rame banget kasus pungutan liar di Tebet Eco Park, Jakarta. Di Malaysia, aku nggak pernah nemu hal kayak gitu di sini. Misalnya, I tengok dekat situ hanya 5 minit sahaja. And then I tunjuk dekat dia balik. Apa yang jauhnya you tengok ni? Just 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Pik lo. Sumpah lo. Direkam. Ya Allah, kelihatan dong desa nih kumat ya. Aku emang orang desa guys. Jadi dia loh kayak berasa apa ya? Kayak gini serunya naik MRT di Kuala Lumpur. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala apa yang kalian kerjakan. Amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini saya ada menjumpai ya. Nah ini juga ke Indonesia banyak yang mengatakan ya, Sari hati-hati ketika di sana disebabkan kalau ingat-ingat vlog saya yang 2 tahun lalu saya balik ke Indonesia, saya pun kena scam ya, walaupun saya orang Indonesia juga, bukan hanya pelancong yang kena scam ya, orang tempatan, orang lokal lah ya, di sana pun akan kena kalau kita bodoh ya. Salah saya ke atau dia yang terlampau pintar scam saya. Oke teman-teman, nah di video kali ini, nah itulah kenapa ya ramai pelancong-pelancong luar termasuk orang Indonesia selesa ya melancong di Malaysia ini, karena di sini kurang ya. Karena di sini kurang ya tempat-tempat yang ada scamnya, dan juga banyak tempat-tempat yang tidak dipungut biaya ya. Memang kalau sudah ditulis di sana gratis ataupun percuma ya, memang percuma lah adanya. Bukan ya sudah ditulis besar-besar tak dibayar, gratis tapi harus bayar juga. Itu di sana di Indonesia banyak lah ya keadaan macam itu. Oke teman-teman, kita tonton video ini juga supaya bagi pengajaran kalau kalian melancong ke luar negara, termasuk ke Indonesia. Jom. baru-baru ini lagi rame banget kasus pungutan liar di Tebet Eco Park, Jakarta. Katanya ada oknum yang minta bayaran sampai Rp500.000 cuma buat foto-foto di taman. Padahal itu kan ruang publik dan harusnya free access for everyone. Pemerintah udah turun tangan dan pihak pengelola taman juga udah ngeluarin statement bahwa warga bebas berfoto di taman tanpa biaya apapun. Tapi jujur aja, hal-hal kayak gini tuh masih sering banget kejadian di Indonesia. Menariknya, selama aku tinggal di Malaysia, aku nggak pernah nemu hal kayak gitu di sini. Misalnya untuk parkir. Di sini semuanya udah pakai sistem resmi, pakai mesin, kartu, atau aplikasi. Jadi nggak ada tuh yang tiba-tiba muncul minta uang parkir tanpa seragam atau tiket. Beberapa taman yang pernah aku datengin di sini juga aturannya jelas. Kalaupun ada biaya, semuanya official dan transparan. Fasilitasnya juga lumayan lengkap. Bahkan di KLCC Park ada public kids pool yang bisa dipakai tanpa biaya sepeser pun. Ternyata yang bikin nyaman tinggal di satu tempat bukan cuma fasilitasnya, tapi juga seberapa besar kesadaran masyarakat buat nggak ngambil sesuatu yang bukan haknya. Kadang hal kecil kayak gini aja udah cukup nunjukin seberapa tertibnya sebuah negara. Maksudnya bila ajak makan free, kau tak nak pula makan si abang supir. Bila kedai makan je kau nak makan. Memang memilih kau ni kan. Bilik dia tak bersihkan lagi. Dia cakap, alasan dia cakap, dia ingat aku tak datang. Weh, aku dah bayar depo kot, takkan aku tak datang. Lepas tu aku punya supir tergigih lah nak cari homestay. Dia jumpalah homestay untuk kita orang. Dalam kereta dia cakap harga dia RM800,000. Bila dah kita orang dah turun kereta, dia borak-borak dengan owner cakap RM900,000. Tian adik tu kan, macam tu lah guys. Dia sebenarnya macam ni, bukan pergi ke Indonesia saja. Pergi ke mana-mana negara pun, kalau you tak mahir sesuatu tempat and then you 100% mengharapkan supir, dia memang akan jadi macam itu. Even dekat Arab Saudi pun banyak berlakunya scam. Kat Arab Saudi tu kalau kau naik taksi, kau bayar duit besar, dia tak pulangkan baki. Sebab tu kena bagi duit ngam-ngam. Macam tu lah banyak scam. Kalau korang nak pergi ke Indonesia ataupun nak pergi ke Thailand, tak kisahlah dekat mana-mana, apa yang I suggestkan adalah kalau you nak pergi ke satu tempat better you naik Grab. Sebab paling jimat, murah, and then you tak akan kena scam. Boleh katakan sangat safety. Sebab bila guna Grab, kita ada satu sistem. Dekat situlah kita boleh tahu siapa driver dia,
Maksud saya, if anything happen pada you, sistem Grab tu boleh detect siapa driver. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi, ini tidak berlaku ya ketika saya tengok ya di airport di Indonesia ya, di Kuala Namu itu saya tengok Grab, kita sewa Grab tidak boleh masuk disebabkan dekat daerah airport itu sudah ada supirnya. Sudah ada taksi yang di sana. Pernah saya tengokkan ada video bergaduh ketika kita sewa Grab masuk ke dalam airport, tiba-tiba bergaduh sesama Grab ya itu, dan juga taksi bandara, taksi airport itu bergaduh, tak boleh juga. Pembayaran pun dah ikut sistem dah memang murah dah. Tak ada dah nak kena scam dah. Kalau you tanya I, kalau I pergi ke Indonesia, I lebih prefer untuk sewa kereta sendiri. Kalau nak drive lah. Kalau tak nak drive, better you naik Grab. Sewa kereta tu drive sendiri tau. Bukannya sewa kereta bersama dengan supir. Kenapa I tak nak dengan supir? Sebab susah guys. Sebab kita nak kena jaga dia macam jaga anak sendiri pula. Yelah, kita kena fikir rokok dia, makan minum dia, tempat tinggal dia. Kalau you jumpa supir yang bagus lah. Tapi kalau you jumpa supir macam adik tu, memang naya lah sikit. Dan kebanyakannya supir-supir ni dia dah ada restoran-restoran pilihan yang diorang akan suggest untuk korang pergi. Tapi kalau saya takkan follow diorang. Saya lebih suka ikut kepala saya. Sebab dia macam ni lah, kalau you follow diorang akan bawa satu tempat yang sebenarnya ada tempat lain yang lagi murah yang you boleh dapat. Bila follow diorang ni mungkin ada commission, kita tak tahulah. Tapi kalau tanya saya memang takkan ambil supir. Betul guys. Sebab benda ni macam renyah. Kita ni nak pergi bercuti, jumlah untuk orang bercuti ni 5 orang, dah terpaksa jadi 6 orang. Sebab kita kena tanggung dia, tau. So korang kalau nak pergi luar negara, tak nak guna Grab, korang just sewa kereta je lah, bawa sendiri. You just apply je lah lesen antarabangsa dekat JPJ. Tak silap saya dalam RM160 kot. RM160 ke RM120. Tak mahal pun. Tapi kalau you malas nak pening kepala kan, nanti tak tahu nak parking kat mana lah apa semua, kau naik Grab je. Paling senang naik Grab, murah gila. Ada satu masa tu saya pergi ke Batam. I pergi satu family lah. Bila sampai dekat terminal ferry tu dekat Batam, I dah bagi tahu dah kita akan naik Grab, tapi kena jalan depan sikit. Tapi bapak mertua saya ni dia orang tua kan, agaknya dia tak larat. Dia terus je panggil taksi dekat depan terminal tu. And then saya biar je lah, saya and family saya pergi naik Grab. Jalan depan sikit je, tak jauh pun. Bila sampai dekat hotel, bapak mertua saya cakap, murah ti, naik Grab kena bayar RM80,000 je. Bagi saya mahal sebab dekat Grab yang kita orang guna ni baru RM17,000 je. Bapak mertua saya kena RM80,000. That's why saya kata better guna Grab. Dalam apps dia dah tetapkan harga dah. Dia dah tak ada tipu-tipu dah. Tapi kalau korang nak lagi murah, korang naik Grab motor. Kita panggil ojek. Yang itu memang lagi murah daripada kereta. Tapi kalau you all berjalan dengan kawan-kawan ramai kan, naik je Grab. And dekat Grab tu boleh pilih kau nak kereta apa. Nak kereta dalam tu boleh masuk 8 orang ke 7 orang ke, boleh pilih dekat situ. And harga dia sangatlah murah. Sama juga hari tu saya pergi ke Thailand berkaitan dengan tuk-tuk. Tuk-tuk mula-mula kita dah nego, dia kata harga dia sekian. Bila dah naik dekat atas tu, dia kata harga dia lebih mahal. Sebab dia kata tempat tu jauh daripada town. Lepas tu I buka Google Map, I tengok dekat situ hanya 5 minit sahaja. And then I tunjuk dekat dia balik, apa yang jauhnya you tengok ni, just 5 minutes from here. Nampak tak? Dekat situ je dia dah nak scam kita. And then apa yang I buat, kita orang turun. Semua turun. No. Saya tak nak. Kita orang turun lah. So bila you pergi luar negara, you kena bijak. Kalau you tak bijak, you yang kena bijak. Oke teman-teman, nah itu tadi kisah kakak ini ya, cukup panjang ya. Oke, kita bahas dulu video yang pertama. Tadi itu baru-baru ini katanya tadi di Indonesia dekat tempat wisata itu untuk bergambar saja diminta gambar ya 500.000, sekitar kurang lebih lah ya 120 ringgit untuk bergambar saja tahu. Itu adalah salah satu scam ya. Itu bukan untuk bukan untuk turis luar ya. Bahkan orang lokal Indonesia sendiri pun terkena juga di sana. Nah, ini kena hati-hati juga ya. Jangan mau kita ditipu-tipu. Kalau misalnya ada sesuatu yang macam tak kena, kita harus lawan juga.
Jangan kita mau dibodoh-bodohin, kita pun harus pandai-pandai kalau kita travel ke negara orang ya, apalagi ke negara yang banyak punglinya, banyak scammernya, scam macam itu. So kena hati-hati, lebih kuat lagi mental ya. Saya pun begitu juga, walaupun saya orang lokal ya di sana, jangan sesekali macam mana ya. Kalau orang Malaysia cakap bahasa Melayu mestilah kan orang itu langsung cam. Wow, ini orang luar ini. Oke, nah itulah ya. Tadi juga disarankan kakak ini kalau mau ke Indonesia guna Grab ya. Kalau di tempat-tempat yang mana-mana memang kalau Grab sudah ada harganya. So, diorang tak boleh mengelak lagi kan untuk tinggikan harganya. Tapi masalahnya ini kalau dekat airport mau angkat kita tak boleh disebabkan ada di situ taksi daripada airport sendiri, so Grab tidak boleh masuk ke bandara. Itu mengerikan ya. Pernah ada saya tengok sampai begaduh lagi tahu di sana. Oke. Dan tadi katanya kalau boleh sewa kereta sendiri. Tapi kalau orang Malaysia sewa kereta di Indonesia ya, kena gimana ya? Kena tahan lah ya. Jalanannya yang macam itu, dengan klaksonnya, dengan pengendaranya beda jauh dengan pengendara di Malaysia ini. So ya itulah macam satu komen ini saya jumpa. Kalau Indonesia sewa kereta bawa sendiri pun macam agak risk katanya ya. Satu, sebab jalan dia sangat-sangat lain dengan Malaysia, kadang-kadang masuk lorong sempit. Dua, cara orang sana drive ganas sangat. Apalagi dekat Medan ya. Oke, ini yang saya perhatikan sebab saya selalu ulang-alik ke Indonesia sampai sekarang tak berani nak drive sendiri. Oke, so bagaimana menurut kalian? Kalian lebih pilih gimana? Boleh berikan komentarnya ya. Banyak yang komen gini, 2000 nggak buat kau miskin, 2000 nggak buat kau miskin. Kasih aja 2000 pelit kali. Mobil elit, ekonomi sulit, 2000 pelit. Puh. Datang kau ke Medan ini, datang kau, bak mobilmu, keliling kau. Baru kau tahu kayak mana rasanya jalan di Medan ini. Ada lubang sikit, tutup pakai satu tong tanah, minta duit. Mau masuk simpang, keluar simpang kau, ada yang tolongkan, minta duit. Berhenti kau di sini, nggak ada barangmu, pergi lagi kau ke sana, tiap kau berhenti, minta duit. 2000. Kami orang Medan ini, orang Sumatera Utara ini khususnya ini, kalau mau keluar aja harus pecahkan dulu minimal 20.000, harga 2000. Kalau enggak, ya kayak gitu. Makanya jangan normalisasikan kau itu. Kalau misalkan ada orang minta-minta di tengah jalan, ditimbunnya pakai tanah, terus di apa? Kadang-kadang diletaknya anak kecil tau. Diletaknya anak kecil di situ pegang-pegang kardus. Jangan kau kasih 2000, jangan kau kasih 1000. Gak usah kasih. Lama-lama nanti mereka akan malas. Ini omsetnya besar. Ditimbunnya tanah di situ. Ya kan, taruhnya situ anak-anak kanan kiri. Berapa ya, ratusan ribu. Tahu kau. Jangan bilang 2000. Ya lagian pelit. Bukan semua orang bawa uang cash kayak aku sekarang. Kalau keluar cuma bawa handphone. Karena apa? Bayar apa-apa tuh udah bisa transfer, udah bisa pakai kris. Nggak semua orang bawa uang. Lagian kan kayaknya kita semua tahu lah di Indonesia itu nyari uang kecil itu susah. Susah nyari uang receh. Uang besar-besar aja. Ciri-ciri negara yang udah mau bangkrut kan gitu. Susah nyari uang kecil. Uang besar semua ada. Nanti lama-lama dicetaknya lah uang 1 lembar harga 1 juta. Nggak ada harganya uang. Jangan bilang 2000 nggak buat kau. Datang kau ke Medan ini, jangan banyak cerita lah. Makanya jangan normalisasikan. Apalagi kok di Indomaret itu kan, nggak tahu aku tukang yang jaga parkir nggak tahu baca tuh kayak mana. Udah dibilang itu parkir gratis untuk customer, berhenti kita di situ mintanya juga duit. Heran saya. Keluar kita dari simpang ya ini prit, kita nggak perlu sebenarnya, kita nggak perlu bantuannya. Prit, tahan. Minta. Kalau kita nggak kasih, dimakilah kita. Makanya jangan. Dulu pernah video saya itu komplain saya masalah, terkejut saya dari Malaysia sampai sini di Binjai. Parkir di sana 2000, sini parkir. Ngeri kali ini tukang parkir banyak kali ya kan. Viral lah video saya itu. Banyak juga orang kecam saya.
Banyak juga orang julid katanya 2000. Kau kalikan. Aku pernah jumpa sama orang yang jaga parkir itu. Ya, dia jaga dari pukul 8 sampai pukul berapa? Pukul 3, pukul 5 kayak pukul 5 sore. Dapatnya 600-700 ribu tahu kau. Dan itu ada setorannya ke atas. Jadi ada yang megang itu. Makanya susah untuk diberantas. Tapi kan bisa dari kita sendiri. Makanya jangan normalisasikan ngasih-ngasih uang. Alah 2000 kau bilang kan. Bukan kau cuman hidup di dunia ini. Bukan kau cuman yang bawa mobil. Bukan kau cuman bawa motor. Beratus orang kok kalikan. Makanya karena itu menjanjikan, makanya mereka itu udah jadikan normalisasi. Udah jadi biaya hidupnya. Udah jadi uang masuknya tahu kau. Kalau kita nggak ngasih, nanti dia juga malas. Kenapa kau nggak jaga parkir lagi situ? Pelit semua orang yang nggak ada yang ngasih. Masa aku dapat dari pukul 8 sampai pukul 5 cuma 10 ribu. Lama-lama kan dia nggak mau lagi. Apalagi kalau ke area-area wisata, mati kau. 50 ribu lah sisakan uangmu. Ya kan, parkir, belum lagi parkir. Kau makan di kedai makannya, udah kau makan di kedai makannya, parkir pun kau bayar untuk dia. Ngeri. Ini pokoknya suamiku. Dua kali uang 2000. Uang 2000. Dia kasih mana ini? Dia pandam. Gara-gara uang 2000. Suamiku dipukulin karena gak ngasih. Pandam pungli. Kau tunggu ya anjing. Oke, gara-gara tak kasih uang 2000 setara 50 sen ya, warga dipukul. Sumatera Utara menjadi kota paling tak aman di Indonesia ya. Aduh, mencoreng ya para wisata di Indonesia. Nah, inilah salah satu ketakutan kalau orang wisata apalagi ke Sumatera Utara ya, ke Medan ini. Aduh, memalukan sekali ya. Ini tempat ini ada pungli-punglinya lah ya. Kalau jalan harus bayar. Jadi mungkin si pengendara ini tak dibaginya 2000 kepada orang itu, kena dipukul-pukul sampai berdarah ya. Aduh, mengerikan ya. Oke, nah banyaklah yang berikan komentar, kenapa tak bagi saja 2000 ajanya gitu ya. So, saya pun tak tahulah di tempat kejadian macam mana. Tapi kalau di kota Medan ini ya, apalagi kalau Medan ya, ke sini bayar 2000, ke situ sebentar aja parking kita bayar 2000, pergi sana 2000. Kalau 10 tempat kita berhenti sudah berapa? 2000 kali 10 sudah 20.000 ya. Satu hari gitu ya kan. Aduh, tak tahulah saya ya. Bahkan saya ada juga ya, parkirnya tuh kita bagi sedikit, wow, dia mengamuk ya, dia mau lagi banyak. Kalau tidak, dia akan rosakkan kendaraan kita, gesekkan kita punya mobil ya. Menakutkan sekali ya, lebih ngeri dia, lebih ganas mereka ini ya. Kalau kita tidak bagi, aduh mengerikan. Kita tonton. Viralkan pun nggak apa-apa, biar kau tahu. Nggak ada itu. Ya. Mati kau nanti kontol. Kau viralkan apa? 60.000. Mati kau nanti. Iya, pancam aja udah. Baru? I record you, bro. You know, look, I'm recording you. Come on, here, quickly. I reckon that if you have the problem, I call the police. Okay. Nah itu ya mengerikan ya. Kalau macam itu ya mintanya 60.000, sekitar kurang lebih 15 sampai 20 ringgit lah, tak sampai 20 ringgit ya. Untuk parkir aja 20 ringgit dekat tepi-tepi jalan. Apa tak orang marah ya kan, bengap juga macam itu ya. Diminta ini, dia bagi, tak dibagi sikit, mereka mengamuk, marah-marah ya, sampai ada juga mengugut-ugut. Nah, kalau ditanya ya, apakah tidak ditangkap? Apakah tidak ada hukum di negara kita? Apakah polisi diam saja? Saya pun tidak tahu. Jujur saya katakan, saya ada tengok juga ya. Sebenarnya ada juga ditangkap ya. Ada video-video polisi menangkap premanisme, tukang parkir ilegal. Tapi apa? Saya tengok ya,
gitu-gitu aja ya. Ada lagi di sana, ada lagi ditangkap ini, di sana beranak pinak dia, ditangkap ini, di sini dia. Tak tahu saya. Aduh, kalau dikatakan kan karena tidak ada pekerjaan, karena tuntutan ekonomi, gimana ya? Sebenarnya di Indonesia ada juga tahu. Kalau kita kerja keras lah, memang kena effort yang luar biasa ya. Misalnya berniaga, buat bisnis-bisnis online. Karena pasaran di Indonesia kan cukup banyak orangnya. Jadi peluang juga cukup besar sebenarnya ya. Oke, so kena pandai-pandai lah. Jangan lagi nih kan dengan meminta uang orang lain. Ini namanya bukan bayar parkir lagi, sudah premanisme. Karena mereka meminta uang kita dengan mengugut ya, marah-marah dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita suka juga ya kalau mereka itu jaga kendaraan kita bagus-bagus kan. Ini tidak, sudah dibayar mereka leong, tak tahu bagaimana ya. Macam lari saja. Tiba kita sudah mau bayar, dia datang meminta, tapi tiba untuk menjaganya bekerja tidak mau. Nah, kalau kita salahkan misalnya helmet kita orang curi, mereka tidak mau tahu itu karena mereka tidak menjaganya itu tadi. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentarnya. Kenapa juga saya ada tengok beberapa video orang itu lebih tertarik ke luar negara ya. Padahal di negara sendiri pun banyak juga tempat wisata, tapi orang lebih suka ke luar negara, termasuk ke Malaysia ini. Oke, kita tonton videonya bagaimana. Di Malaysia terkenal akan rasa Milonya yang mantap dan kental banget. Ini kita coba, namanya Milo O. Milo O itu Milo ditambah dengan susu kental manis. Rasanya seperti apa? Enak banget. Malam ini di Kampung Baru saya mencoba untuk nasi kerabu, yaitu terdiri dari kalau ini di Indonesia sih namanya ayam bumbu Bali ya, merah gitu, ayam merah gitu. Dan ini seperti terancam, cuma rasanya memang mentah, tapi enak juga sih, ada bumbunya. Seger. Terus ini sih kalau di Indonesia namanya serundeng, nggak tahu kalau di sini. Dan uniknya nasinya itu warnanya ungu, mungkin dari bunga tenglang ya. Yuk kita coba ya. Mantap. Rasanya itu bumbunya benar, rempahnya benar-benar mantap. Spicy, cukup spicy. Dan ini rasanya memang walaupun mentah tapi seger, ada kayak campuran-campuran bumbu-bumbunya begitu. Dan serundengnya juga gurih, enak deh, kayak nasi campur begitu. Enak banget, kulitnya benar-benar crunchy, ringan, gurih, dan tengahnya ini Api lo, sumpah lo, direkam. Ya Allah, kelihatan dong desone kumat ya. Aku emang orang desa guys. Jadi ya lo kayak berasa apa ya? Aku nggak merasa ini di rest area, ini kayak lagi di mall. Oh ternyata modelnya itu kayak blok-blok gitu ya. Ada banyak brand, terus ada food trucknya juga. Kita mungkin keliling sini dulu ya. Oke, kayak di food courtnya mall-mall ya. Ada banyak brand opsinya. Yang brand-brand internasional global gitu kali ya. Terus yang di sini tuh kayak ala-ala food truck Comelita gitu. Kayak aku, Comelita. Kalian tahu nggak sih putu yang keliling itu, yang warna putih ada gula Jawa, gula aren? Ini ada. Tapi mereka dikemasnya, ini ada toppingnya. I love Malaysia. Kita sepersaudaraan. Nah, ini ayam gepuk yang sedang menjamur di Malaysia. Kalau di Indo kan yang khas yang Jogja itu ya. Tapi kayaknya nggak yang menjamur banget. Tapi kalau di Malaysia itu kayaknya jadi trending. Hampir beberapa tempat itu ada ayam gepuk Pak Agus, ayam gepuk ABC, ayam gepuk XYZ, pokoknya banyak.
Ini serius, nggak nyangka di tengah kota KL ada spot gratis sekeren ini. Yuk, aku tunjukin tempatnya. Aku mulai dari stasiun monorail di Bukit Bintang. Kamu tinggal tap masuk pakai kartu TNG. Kalau kamu belum punya, kamu tinggal beli token arah Hang Tuah. Perjalanan kira-kira memakan waktu sekitar 5 menit. Kamu bakal lewat Imbi, lalu kamu bakal turun di stasiun Hang Tuah. Sampai di Hang Tuah, kamu tinggal tap keluar. Abis itu, kamu tinggal turun dan jalan ke arah Lalaport BBC. Situ, kamu tinggal jalan ke arah seberang dan kamu bakal ketemu eskalator ini. Nanti dari eskalator ini, kamu tinggal naik 2 kali eskalator dan kamu bakal nyampe. Dan ini dia view Merdeka 118 plus lintasan monorail ada di depan mata kamu. Spot ini gratis, tapi cocok banget nih buat foto OOTD. Apalagi kalau malam kan, lampu di kota tuh hasilnya estetik banget. Nih aku tunjukin hasil fotoku. Fun fact-nya nih, gedung Merdeka 118 ini adalah gedung tertinggi di Malaysia dan nomor 2 tertinggi di dunia. Jadi foto di sini tuh sekalian foto barang ikonik bersejarah di Kuala Lumpur kan. Di tengah hiruk pikuk kota ada sudut gratis yang bikin kamu lupa waktu. Kalau kamu kesini, kamu bakal nikmati sunset atau city light nih. Tulis di komen ya. Good job! Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.